kekanak-kanakan kamu dan kekanak-kanakan dia itu dua versi yang berbeda. But still, kalian adalah dua bocah yang menikah atau sedang menjalin relationship ya. Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk kamu Pisces couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir April 2023 guys. Oke, readingan ini akan bersifat general, bisa cocok atau tidak cocok untuk kamu. Jangan dipaksain kalau nggak cocok ya. Dan aku akan ambil 10 kartu. 6 kartu pertama itu tentang apa yang terjadi saat ini. Dan kemudian 4 kartu terakhir adalah nasihat untuk kamu ya. Jadi kalau nanti kamu resonate dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dalam menghadapi 2 minggu terakhir April, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan ragu untuk chat ke aku, nanti aku tak bantuin. Karena itu adalah pihak ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga. Di luar kendaliku, oke. Kita segera mulai saja readingan untuk kamu Pisces couple. Yang pertama aku mau ambil seperti biasa adalah 3 zodiak penting untuk kamu ya di akhir April ini. Kenapa mereka penting? Karena mereka ini yang paling banyak kepoin kamu Pisces. Mereka ini lompat dari satu tarot reader ke tarot reader lain hanya untuk mengintip energi kamu. Siapakah dia? Halo. Yes. Yups. Yang pertama adalah Libra. Yang kedua adalah Aries. Satu lagi dong, Pisces. Ya. Dan yang ketiga adalah Virgo guys ya. Jadi kalau kamu merasa dealing sama Libra, kemudian Aries dan Virgo, akan ada pesan khusus dari kurir khusus untuk kalian guys di video extended ya. Jadi silakan dicek keyboard langsung di video extended ya nanti. Oke, segera kita mulai saja untuk kartu Oracle. Aku udah siapin 2 deck di sini. Oracle ini gunanya adalah melihat clue atau petunjuk dalam hal romance untuk Pisces kolektif ya guys. Kira-kira apa cerita kalian Pisces? What's your story Pisces? Oke, tidak usah. Yup. Kemudian satu lagi, sekalian aja baru aku jelasin. Aku rasa banyak Pisces yang akan giving birth ya di akhir April ini. Kalian mungkin sedang hamil tua saat ini guys, dan sebentar lagi akan melahirkan. Congratulations in advance ya. Kamu akan punya momongan, ada mainan baru. Halo. Iya. Jadi giving birth ini guys bukan hanya tentang melahirkan yang literal ya. Giving birth ini adalah tentang kreativitas, menghasilkan sesuatu, membuat sesuatu. Yang pasti yang namanya lahir itu baru tentunya, yang belum ada jadi ada. Ini berkaitan dengan tindakan kalian mungkin atau keputusan yang mau kalian buat di akhir April ini. Terlepas tadi kalau melahirkan secara ini ya pemahaman aslinya, tapi yang jelas ada yang baru di dalam hidup kalian dari diri kalian sendiri di akhir April ini, oke. Kemudian kartu kedua adalah Echoes, Ancient Cultures, Root, dan Custom. Echoes itu gema. Bisa jadi kamu itu kayak mengingat-ingat sesuatu di masa lalu, oke. Atau ada ucapan orang yang akan kamu ingat-ingat di akhir April ini. Mungkin ucapan suami atau ucapan istri kamu terngiang-ngiang terus ya. Bisa jadi ucapan mertua kamu, oke. Jangan dimasukin ke hati katanya Pisces ya. Kalau itu ucapan yang menyenangkan ya silahkan dinikmati begitu. Tapi kalau yang dikatakannya itu menyakitkan, jangan dimasukin ke hati ya. Don't take it personally. Akhir April ini mungkin kamu menerima pesan atau berbicara dengan seseorang dan kemudian itu akan terngiang-ngiang di telinga kamu, echoing in your ear. Kita langsung buka saja kartu untuk kamu Pisces. Kalpan dialektika, kalpan archangel, kalpan Holy Spirit, come to this reading, please this reading for Pisces couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Oh, Hangman. Hmm. Hangman itu artinya gantung ya guys, nggak jelas situasinya, nggak clear. Eh, Kamu mungkin membutuhkan kejelasan dari seseorang, tapi seseorang tersebut masih belum bisa memberikan kejelasan atau vice versa ya. Kamu mungkin harus memberikan kejelasan ke seseorang, tapi kamu masih menunda-nundanya. Five of Pentacles. Wow, di cross dengan The Sun, giving birth dan The Sun guys, ini adalah kartu melahirkan ya, kartu punya baby. Fokusnya The Magician. Kenapa kamu mau fokuskan keajaiban? Menurut kamu udah nggak mampu lagi. Oke, The Knight of Pentacles ya. Yang aku lihat di sini kamu kayak yakin banget deh dengan yang ada di pikiranmu guys ya. Menurut kamu lebih bagus sendirian, lebih bagus aku mengakhiri hubungan dengan nih orang. Aduh udah males banget lihat mukanya empat begitu. Bisa jadi kamu sudah blokir seseorang saat ini Pisces, karena kartu crowning kamu adalah The Seven of Wands, atau akan segera memblokir seseorang begitu. Tapi dengan munculnya kartu The Sun di sini di bawah The Five of Pentacles, kemungkinan besar ini hanya bermain-main di dalam pikiranmu. Hal-hal negatif yang membuat kamu pengen blokir seseorang, atau hal-hal negatif yang membuat kamu pengen meninggalkan seseorang, itu hanya ada di dalam pikiranmu. Ya, karena The Sun ini guys adalah major arcana ya. Universe kayak bilang ntar tak tegakin The Sun untuk kamu. Ketika The Sun ditegakkan untuk kamu, that's the ultimate happiness Pisces. Kalau kamu meninggalkan ini orang atau memblokir ini orang, maka ketika Sun ini ditegakkan, kamu tidak merasakan sinarnya. Kita langsung klarifikasi saja the Ace of Cups. You take your power back from somebody Pisces. Menurut kamu nih orang ngerepotin gua banget deh. Hanya buang-buang energi gua dan hanya bikin gua galau dan pusing. Yes. Seven of Pentacles, the Nine of Wands. Sebentar ya guys. Seven of Pentacles, Nine of Wands, dan kemudian the Nine of Cups. Oh ya, selama ini mungkin kamu merasa kamu sudah cukup bersabar menghadapi orang yang lagi dealing sama kamu ini begitu ya. Dan kesabaranmu itu kayaknya menyiksa kamu. Karena itulah kamu mau berhenti bersabar, supaya siksaan pun berhenti. Ketika siksaan berhenti, you are in the Nine of Cups. Untuk bisa menghentikan siksaan tersebut, kamu harus mundur dari ini orang. Ready to go. Funny guys. Kemungkinan besar kalian itu ada urusan yang belum selesai, karena Death of Pentacles muncul di bawah. Misalnya kalian punya bisnis bersama Pisces, ya, kalian punya toko bersama, atau ada rumah makan yang kalian kerjakan bersama-sama. Jadi kalau kamu pergi, berarti kamu ninggalin rumah makan ini dong ya. Kamu ninggalin toko ini. Kamu yang mau pergi ya, bukan seseorang dari hidupmu yang mau pergi. Vice versa. The King of Wands, the Tower. Iya. Kamu yang keras kepala katanya di sini guys, sorry. Apa kartu terbuka itu yang harus aku sampaikan ya. Kalau kamu adalah cross watcher, berarti kamu yang keras kepala. Oke. The Tower datang untuk mengkat kekeras kepalaanmu atau mengkat ego kamu Pisces di sini. Kamu tuh kayak merasa kamu yang paling oke, kamu yang paling bisa, kamu yang paling pas, kamu yang paling benar. Lagi-lagi aku mau bilang sorry guys, don't kill me, I'm just the messenger. Kalau ada kalian pesan paket pesan belanja online dari Shopee gitu, nah kurirnya datang, kalian jangan pukulin kurirnya karena barang yang datang itu tidak sesuai yang kalian harapkan, ya enggak sih? Yang jelas menurut kamu itu yang paling oke, paling top, paling benar gitu ya, dengan munculnya The King of Wands di sini. Dan kemudian kamu mau melancarkan aksimu dengan The Ace of Cups. Ini terlihat egois sekali guys. Ya, di bawahnya The Five of Pentacles, berarti dasarnya adalah pemikiran-pemikiran negatif atau negative thinking yang ada di dalam dirimu. Kita teruskan di fokus, ada The Magician. Let me clarify The Magician, thank you. Ya,
Paige datang di sini guys dan dia terlihat bocah banget. Kamu mungkin menganggap pasanganmu ini, aduh, kebocah-bocahan banget ini, nggak bisa bertanggung jawab, kekanak-kanakan banget begitu. Padahal karena di sini muncul the five of sword, kamu juga demikian. Kamu menganggap menganggap pasanganmu bocah. Sebenarnya kamu juga bocah. Gua nggak bisa bertahan lebih lama deh di sini. Gua harus segera out. Gua nggak bisa menjalin hubungan dengan seorang bocah. Itu yang terlihat di fokusnya ini. Bisa jadi nih suami kamu atau istri kamu ini dekat banget sama keluarganya. Karena aku melihat seperti ada anak-anak ditemani oleh seorang wanita yang lebih tua. Ya mungkin dia itu dikendalikan oleh ibunya. Kalau ini adalah seorang suami begitu ya yang sedang kamu fokuskan ini. eh, Dia itu selalu manut sama ibunya. Dan kamu nggak suka sama ibunya. Kamu tuh kalau lihat ibunya tuh pengen kamu tonjok begitu. Tapi dia ini manut mulu sama ibunya. Bisa jadi begitu ya. Dan menurut kamu dia tuh kebocah-bocahan, kekanak-kanakan. For your information, nanti di sini kamu juga kekanak-kanakan Pisces. But in other way, kekanak-kanakan kamu dan kekanak-kanakan dia itu dua versi yang berbeda. But still, kalian adalah dua bocah yang menikah atau yang sedang menjalin relationship ya. The Seven of Wands. Knight of Swords, Ace of Wands, Three of Pentacles. Ada perdebatan yang terjadi. Perdebatan ini adalah karena kalian tidak berada di same page ya, atau vibrasi kalian itu beda. Mau nggak mau bentrok dong ya. Bisa jadi ada yang ngajak kamu bicara, kamunya malah bisa jadi dia tuh pasangan kamu ngajak kamu bicara, kamu malah menanggapinya seperti ajakan berantem, atau begitu juga sebaliknya. Kamu ngajak dia bicara baik-baik, dia malah menanggapi kamu itu ngajaknya dia berantem. Dan kemudian kamu memutuskan untuk tidak bicara lagi. Ace of Cups, Seven of Wands, ini pemblokiran. Don't touch me. Don't even get closer to me. Begitulah the Ace of Cups ditambah the Seven of Wands ya. The Knight of Swords, the Ace of Wands, dan kemudian the Three of Pentacles. But guys, you should working on this problem. Kalau kamu mundur Pisces, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun yang sedang kalian hadapi saat ini. Vice versa ya. Cross Watcher, kalau kamu yang mundur, kamu tidak akan pernah bisa membereskan masalah ini bersama si Pisces. Apa yang mau diberesin guys? Kalau ada yang mundur, ya nggak sih? Justice. Four of Wands ini datang reverse guys. Tapi sebagai seorang tarot reader yang tidak mengambil kartu reverse, aku akan tegakkan untukmu, oke? Artinya akan sama saja kok. Look at this one page, look at this one page ya. Kalian lihat ada dua bocah ini guys. Ini kamu satu Pisces, satu lagi pasanganmu, sama-sama kekanak-kanakan, oke? Oke, tapi yang ini kayaknya lebih noble sih. Ini kayaknya lebih apa? Lebih berminyak gitu. Makanannya lebih enak mamamnya karena bajunya lebih bagus ya nggak sih. Nah yang ini kan terlihat seperti seniman-seniman gimana begitu, Raya Jelata maybe. Astaga jahatnya gue, maaf ya. Tapi yang ini terlihat yang bersama ibunya tadi ini kelihatan seperti terawat gitu. Bisa jadi kamu menikah dengan seorang pria kaya, atau kamu menikah dengan seorang wanita kaya, atau menjalin hubungan in general dengan seseorang yang lebih kaya darimu dan bertindak sesuka hati mungkin menurutmu ya, atau dikendalikan oleh seseorang yang lebih tua dari sisi dia. The Four of Wands, kemudian the Seven of Cups dan the Page of Cups. Di sini sifat kekanak-kanakan itu muncul lagi ya guys, kayak bilang begini. This is not the real commitment. Kalau ini adalah pacaran, berarti bukan seperti ini pacaran yang sebenarnya. Ini bukan pacaran ini. Ini les fisika. Ini seperti di dalam kelas anak SMA gitu, ada guru dan kemudian ada murid. Kok kerjaan aku itu cuma mengikut-ikuti mau dia aja atau maunya mamanya aja kayak begitu ya. But still guys ya, karena di sini muncul the page, kamu menanggapi masalah ini dengan cara kekanak-kanakan Pisces. Iya. Di bawahnya ada the two sword guys ya. Udah cukup lama ini waktunya kamu bimbang dengan keadaan kalian ini. Menurut kamu
nggak bakal bertahan lama. Kalau ini pacaran pasti akan segera putus. Sebelum dia memutuskan aku atau meninggalkan aku duluan yang ninggalin dia. Ace of Cups, Seven of Wands. Atau kalau ini pernikahan, nggak lama lagi ini pasti ambruk nih pernikahan kami. Sebaiknya aku mempersiapkan diriku for the worst. Terlalu banyak yang ikut campur dalam hubungan kalian untuk spesifik person ya. Banyak banget yang ikut campur. Mamanya dia ikut campur, mama kamu ikut campur, paman kamu ikut campur, kemudian bibinya dia ikut campur, tetangga kalian ikut campur, tetangganya dia ikut campur. Kayak begitu. Kayak begitu yang terlihat di sini ya, Pisces. Oke. Oke. Dalam keadaan mundur atau menjauhi dia, nanti kamu akan segera menyusun strategi terlihat di sini. Ada yang menyusun strategi The Magician, The Five of Wands. Tapi galau guys. Strateginya kayak selalu aja mentok. Bisa jadi ini rencana jahat. Tapi rencana jahatnya manusia lah ya, yang nggak ada devilnya. Karena Five of Pentacles kan di sini. Five of Pentacles, Five of Wands, Page of Wands. Lagi-lagi bocah, Page, Magician. Di bawahnya Nine of Pentacles, ya. Kamu tuh kayak akan mencoba untuk mengendalikan keadaan ini dengan caramu sendiri dari tempat yang jauh. Gimana itu ya maksudnya? Mungkin kamu akan meninggalkan rumah guys di bulan April ini kalau ini adalah pernikahan begitu. Tapi kamu akan mencoba untuk mengendalikan keadaan ini dari tempat yang jauh. Tapi tidak mau menghadapi pasanganmu tadi, suami atau istrimu tadi. Gak ada gunanya Ray menghadapi dia, karena pada akhirnya kami akan berantem lagi. Mungkin kamu mengendalikan itu adalah dengan let's say mengirimkan orang atau menyuruh orang atau memata-matai kayak begitu guys. Ya, dan itu benar-benar childish, kekanak-kanakan sekali. Ya, tapi dengan datangnya kartu The Sun di center of the reading ini yang mau ditegakkan untuk kamu guys di 2 minggu terakhir April ini, ya kalau kamu menjauh atau meninggalkan koneksi ini, berarti kamu nggak kebagian The Sun. The Sun-nya bukan untuk kamu, bukan untuk yang pergi. Ya, yang pergi yang tidak akan mendapatkan The Sun, karena The Sun ini didatangkan untuk this relationship. Siapa yang meninggalkan dia tidak akan mendapatkan The Sun, itu yang terlihat di sini. Dan kedepannya itu akan penuh dengan kegalauan. Banyak di antara kalian yang akan menyesal karena telah pergi meninggalkan rumah, menyesal karena telah memblokir seseorang, menyesal karena telah pergi diam-diam, maksudnya nggak ngomong gitu ya, ghosting. Banyak Pisces yang akan menyesali tindakannya ke depannya yang berkaitan dengan kabur, minggat. Oke. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu Pisces, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan tertarik untuk melihat nasihat dari universe ini guys dalam menghadapi 2 minggu terakhir April ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars love reading untuk akhir April 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Pisces. Dadah guys.